Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Nugraha Budi Raharja. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Nomor induk mahasiswa saya 205190077. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana memiliki dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit dari ilmu hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku pada suatu negara, atau bisa disebut juga ius constitutum. Yang kedua ada arti luas. Arti luas tidak berfokus pada norma saja yang dilanggar, tetapi juga membahas agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan, atau bisa disebut juga ius constituendum. Setelah kita membahas arti, saya akan membahas tentang dua sifat hukum ilmu pidana, yaitu material dan formil. Material adalah aturan hukum yang bersifat melarang atau memerintahkan sesuatu disertai dengan ancaman pidana. Lalu sifat yang kedua adalah formil. Formil adalah aturan hukum untuk menegakkan hukum pidana material. Lalu saya akan membahas tentang hukum pidana objektif dan juga subjektif. Yang pertama saya akan membahas tentang hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Adalah hak negara untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan hak untuk melaksanakan pidana. Sedangkan hukum pidana objektif adalah hak objektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Selanjutnya, atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi tertentu. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum. Yang pertama secara umum dan secara khusus. Yang secara umum yaitu mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Yang kedua ada secara khusus. Secara khusus ini memiliki 3, yaitu melindungi kepentingan umum. Yang kedua memberi dasar legitimasi bagi negara. Yang ketiga mengatur dan membatasi kekuasaan negara menjalankan fungsi melindungi kepentingan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas legalitas, yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa saja yang dilarang dengan tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi penyalahgunaan kewenangan hakim dengan menjamin keamanan individu dari informasi yang dilarang dan tidak dilarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna asas legalitas yang terdiri dari 4. Yang pertama, pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Yang kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Yang ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis. Dan yang terakhir, kebiasaan terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesengajaan ilmu hukum pidana yang terdiri 3 macam. Yang pertama, kesengajaan sebagai tujuan atau maksud. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Lalu saya akan menjelaskan tentang tolak ukur culpa lata, yaitu bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan, perbuatannya dapat dipersalahkan. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang delik culpa yang terdiri dari 2, yaitu kealpaan dengan kesadaran.
Dalam hal ini, pelaku telah membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat, tapi ia akan berusaha untuk mencegahnya. Yang kedua, kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini, pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Demikian presentasi yang bisa saya bagikan di dalam video ini. Sekian dan terima kasih.